Kita awali informasi dari laporan tentang usai ditetapkan tersangka AKBP Fajar Widyadharma Lukman, mantan Kapolres Ngada, akan menjalani sidang kode etik Polri hari ini. Sidang etik digelar untuk memberikan sanksi atas kasus pelecehan seksual terhadap 4 korban. Ya, Divisi Propam Polri menggelar sidang kode etik terhadap AKBP Fajar Widyadharma Lukman. Sidang terhadap mantan Kapolres Ngada ini akan jadi penentu karir kepolisiannya di Korps Bayangkara. Dari gelar perkara yang telah dilakukan Polri, pelanggaran yang dilakukan Fajar Widyadharma termasuk kategori berat, sehingga dikenakan pasal berlapis tentang pemberhentian anggota Polri. Forum persidangan dengan mengeksplorasi di banyak aspek bisa ditunjukkan sampai sore ini. Dan itu semakin meyakinkan kami yang di Kompolnas bahwa ujungnya nanti akan pemecatan dengan tidak hormat, pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Sebelumnya, Mabes Polri berjanji akan menindak tegas AKBP Fajar Widyadharma Lukman ex Kapolres Ngada, tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Polri menegaskan akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan transparan. Tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 orang korban. Dan mirisnya pemirsa, 3 diantaranya masih berusia di bawah umur, yakni usia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. 1 korban lain berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban anak, tersangka diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dalam peristiwa ini. Baik, terima kasih. Bisa Situ aja Pak, diem aja situ. Ngapain lagi bawa? Baik, sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta proses penegakan hukum terhadap AKBP Fajar tidak berhenti di sanksi kode etik saja, tapi sampai ke peradilan pidana. KPAI juga menduga ada peran sindikat di balik kejahatan asusila yang dilakukan mantan Kapolres tersebut. Persidangan etik ini tidak kemudian mengurangi atau menghapus tindak pidana utamanya, sehingga kami tetap mendorong proses persidangan etik maupun perkara pidananya ini juga dilakukan secara transparan, karena transparansi dalam proses persidangan ini menjadi bagian dari pemenuhan hak anak korban atas akses keadilan, fair trial. Terkait dengan upaya Polri untuk mengungkap sejauh mana tindak pidana terhadap anak-anak di NTT ini perlu sekali teman-teman penyidik di Direktorat PPA, PPO maupun direktorat lainnya dapat mengembangkan proses tidak sebatas pada kejahatan seksual saja, namun bagaimana mengungkap potensi korban-korban lainnya, 4 korban yang sudah disampaikan, namun juga perlu diungkap motifnya seperti apa, kemudian ada potensi sindikat atau tidak, atau potensi-potensi lainnya yang tentunya menggunakan instrumen elektronik atau video yang kemudian hingga dikirimkan ke website. Jadi menurut kami kepolisian perlu tidak sebatas mengungkap tindak pidana yang sudah disampaikan oleh tersangka ini, namun juga mengembangkan. Kementerian Sosial akan memberi pendampingan kepada korban pelecehan dari ex Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma. Tak hanya menyiapkan rumah aman, Kemensos juga berdiskusi dengan pihak terkait perihal rehabilitasi terhadap korban. Pendampingan ya dari sentra kita ya bersama. Jadi pasti kita lakukan pendampingan ya, kita akan siapkan hal-hal yang memang dibutuhkan. Kalau memang perlu residensial, kita siap sentra kita. Tapi yang jelas Kementerian Sosial akan berdiskusi dengan para sesepuh di sana, para tokoh-tokoh di sana, bagaimana merehabilitasi anak-anak kita. Ya, kasus kekerasan seksual pada anak dan penyalahgunaan narkoba
dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma. Jelas pemirsa telah melukai hati publik. Tidak hanya melecehkan anak di bawah umur, aksi pelaku disertai dengan menyebarkan konten pornografi dengan anak di bawah umur di situs pornografi negara lain. Pemerintah didesak memecat AKBP Fajar Widyadharma dari kepolisian dan menghukum pelaku dengan menambahkan sepertiga hukuman dari vonis hakim di pengadilan pidana. Kekerasan seksual yang dilakukan mantan Kapolres Ngada mencuat ke publik setelah otoritas Australia mendapat video asusila yang dilakukannya diunggah di situs dewasa negara Australia. Berdasarkan hasil penyelidikan Div Propam Polri, ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma telah melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak dan 1 orang dewasa. Video rekaman aksi asusila tersebut kemudian dijual ke situs porno di Australia. Keempat korban terdiri dari anak usia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta seorang dewasa berusia 20 tahun. Di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan, dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FBLS, Jabatan Paminian Mapolri, ex-Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran, khususnya yang mencederai kehormatan dan nilai-nilai institusi Polri. Dan sampai kita melaksanakan gelar perkara, di Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Karpen Mas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat, dan kita juntuhkan PP 1 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kasus ini bermula dari laporan kepolisian Australia ke Mabes Polri atas temuan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di situs porno Australia. Polisi kemudian menyelidiki temuan tersebut dan mengamankan Kapolres Ngada. Selain kasus pelecehan seksual, ditemukan ex-Kapolres Ngada juga terlibat penyalahgunaan narkoba. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa pemerintah perlu memberi sanksi tegas dengan tambahan hukuman. Ini soal penegakan hukum, pelaku mantan Kapolres tersebut harus ditindak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kalau aparat penegak hukum APH terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, maka hukumannya adalah ditambah sepertiga dari hukuman biasa. Nah, ini harus kita tegakkan pasal tersebut juga agar menjadi jera kepada pihak-pihak lain. Nah, terkait dengan Indonesia memang saat ini menempati urutan kedua ASEAN dan 4 dunia dalam konten pornografi anak. Ini harus menjadi perhatian negara ya, bahwa negara harus hadir segera membuat regulasi yang bisa membendung, mencegah dan menangani kasus-kasus pornografi anak. Korban anak ini sambil kita menunggu proses hukum terhadap pelaku, yang tidak boleh ditunda adalah perlindungan khusus kepada para korban yang merupakan anak-anak. Jadi segera dilakukan perlindungan, dikembalikan hak-haknya seperti rehabilitasi, seperti hak pendidikan, seperti hak untuk bersama keluarga, dan yang juga penting adalah dilarang mempublikasikan identitas para korban. Perlu segera dirumuskan, ya, dibuat undang-undang yang mengatur perlindungan anak di ranah digital, ya, seperti tadi yang dilakukan oleh mantan Kapolres tersebut kan, dia melakukan pelecehan, memproduksi kontennya, menyebarluaskan kontennya, dan
di dalamnya juga ada praktek tindak pidana perdagangan orang, ya, eksploitasi juga. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semua supaya ada pasal khusus yang menjerat perilaku kriminal, perilaku pidana tersebut. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum aparat penegakan hukum yang seharusnya melindungi rakyat menjadi bukti bahwa pengawasan internal telah lengah. Sementara tes psikologis serta mental wajib dilakukan bagi aparat negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Auditor militer atau penuntut umum menolak nota pembelaan kuasa hukum terdakwa kasus penembakan bos rental. Dalam sidang pledoi, ketiga terdakwa menyampaikan nota pembelaan lisan sambil menangis di depan majelis hakim pengadilan militer. Sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan kasus penembakan bos rental mobil digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Dalam sidang, 3 terdakwa menyampaikan pledoi secara lisan dengan berderai air mata. Mereka memohon majelis hakim memberikan kesempatan para terdakwa agar tetap berada di matra TNI Angkatan Laut. Kami sangat menyesali perbuatan kami, menyesali segala kesalahan kami. Tapi kami mohon dengan sangat mendalam pada majelis hakim, kami melakukan hal ini bukan disengaja atau kami memiliki niat. Semua terjadi karena kami terpaksa, keselamatan kami terancam. Kami menyadari kesalahan kami dengan membantu rekan kami membeli mobil yang tidak lengkap. Kami mengakui kesalahan kami dan kami tidak menghindar sedikit pun. Dan kami mengakui kesalahan kami dihukum. Kami mohon pada majelis hakim, kami sebagai tulang punggung keluarga, kami memiliki anak yang masih kecil, orang tua kami hanya tersisa ibu yang tinggal sama kami dan kami masih merawatnya. Izin yang mulia, kami izin menyampaikan penyesalan kami terhadap kejadian yang telah terjadi, menghilangkan nyawa seorang ayah, kepala keluarga dari korban. Kami sangat menyesal atas perbuatan kami yang mulia. Kami tahu kami salah dan tidak ada sedikit pun niat kami untuk menghilangkan nyawa korban yang mulia. Pertama-tama kami ingin menyampaikan permintaan maaf kami kepada keluarga almarhum, istri almarhum, anak almarhum, dan seluruh keluarga dari almarhum, serta kepada korban luka, kepada istri, anak, cucu, dan seluruh keluarga yang kami memohon maaf yang sebesar-besarnya yang mulia. Selain menyampaikan nota pembelaan secara lisan, kuasa hukum para terdakwa juga memohon hakim agar membebaskan para terdakwa dari dakwaan auditor dengan pertimbangan para terdakwa memiliki loyalitas tinggi serta anak dan istri yang perlu kasih sayang dari terdakwa. Maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer 2 Romawi 08 Jakarta dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Namun, auditor militer meminta hakim menolak pledoi ketiga pelaku karena dianggap tidak berdasarkan hukum. Kami berpendapat bahwa kami tetap pada tuntutan kami yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta menolak pledoi atau pembelaan penasihat hukum terdakwa. Sebelumnya, auditor militer menuntut 3 terdakwa dengan pasal 480 KUHP terkait penadahan dan 2 terdakwa dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo dan Sertu Akbar Adli dituntut penjara seumur hidup, sedangkan Sertu Rafsim Hermawan dituntut hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Sementara itu, pihak keluarga korban merasa disudutkan
atas pledoi yang disampaikan terdakwa. Keluarga berharap agar terdakwa dihukum seberat-beratnya. Pledoi tersebut sangat menyudutkan kami selaku korban atas tindakan kami pada saat kami ingin mengambil mobil kami, begitu. Lalu permohonan maaf yang selalu diucapkan oleh terdakwa sambil menangis seolah hanya untuk upaya untuk meringankan hukuman terdakwa dan takut untuk diberhentikan dari institusi TNI. Lalu kalaulah memang terdakwa ini merasa dirinya tidak bersalah, mengapa terdakwa ini selalu berupaya untuk meminta maaf terhadap kami, begitu. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, sebelumnya 3 terdakwa kasus pembunuhan bos rental dituntut hukuman yang berbeda oleh auditor militer. 2 terdakwa dituntut penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana, sementara 1 terdakwa dituntut hukuman penjara 4 tahun. Dua prajurit TNI Angkatan Laut, yakni Klasik Kepala Bambang Apriyatmojo dan Sertu Akbar Adli, dituntut penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan bos rental mobil di res area tol Jakarta Tangerang. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penadahan yang berujung penembakan. Hal itu disampaikan auditor militer dalam sidang tuntutan terhadap para terdakwa pekan lalu. Sementara terdakwa Sertu Rafsin dituntut penjara 4 tahun. Auditor militer juga menuntut para terdakwa dipecat dari Kesatuan TNI Angkatan Laut. Seluruh terdakwa diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban. Sementara itu, keluarga korban mengapresiasi tuntutan penjara seumur hidup terhadap para terdakwa. Mereka berharap majelis hakim memutuskan hukuman sesuai tuntutan. Pertama, kami mengapresiasi untuk tuntutan itu, dan kami juga dari pihak korban menunggu putusan akhir dari hakim, karena majelis hakim bukan hanya sebagai corong hukum, tetapi juga merupakan corong keadilan untuk kami selaku korban pada kasus ini, begitu. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman meninggal dunia setelah ditembak oleh oknum TNI Angkatan Laut. Korban ditembak saat berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental miliknya. Penembakan terjadi di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten, 2 Januari 2025. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka tembak di bagian dada. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 3 orang anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Dinas PUPR periode 2024-2025 dengan barang bukti sebesar 2,6 miliar rupiah. 3 tersangka dari jajaran anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, diantaranya anggota Komisi 3 DPRD Oku adalah Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi 3 DPRD Oku M. Fahrudin, Ketua Komisi 2 DPRD Oku Umi Hartati. KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Nopriansyah sebagai tersangka bersama 2 orang tersangka dari pihak swasta berinisial MFZ dan ASS. Ke-6 tersangka diduga secara bersama-sama melakukan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam operasi tangkap tangan sebelumnya, penyidik menyita uang tunai pemirsa nilainya 2,6 miliar rupiah. Kendaraan roda 4 berjenis SUV. Kemudian ada dokumen-dokumen juga dengan alat komunikasi serta barang elektronik lainnya. Pada bulan Januari 2025 dilakukan pembahasan RAPBD Oku tahun anggaran 2025 agar RAPBD tahun anggaran 2025 dapat disahkan. Beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. Kemudian pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti
yang diduga sudah dilakukan. Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 40 miliar rupiah dengan pembagian nilai proyek sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah perubahan ya untuk bisa merubah RAPBD yang ada di Kabupaten Oku. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku sampai dengan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD Kabupaten Oku, bersama-sama dengan MFR, kemudian UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku yang diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. DPR membantah rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI digelar tertutup di salah satu hotel di kawasan Jakarta. Rapat pembahasan RUU TNI dinilai terbuka dan hanya bahas 3 pasal saja. RUU juga membahas adanya penambahan jabatan di lembaga sipil yang bisa diduduki prajurit TNI aktif. DPR membantah tudingan rapat pembahasan RUU TNI digelar secara diam-diam dan tertutup. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan tidak ada yang disembunyikan dalam pembahasan RUU TNI. Pembahasan RUU TNI yang digelar di salah satu hotel di Jakarta hanya membahas 3 pasal saja, yaitu pasal 3 ayat 2, pasal 53 dan pasal 47. Dasko juga menyebut draft RUU TNI yang beredar di media sosial berbeda dengan draft yang dibahas Komisi 1 DPR. Rapat di hotel juga dipersingkat dari 4 hari menjadi 2 hari saja dalam rangka efisiensi. Yang pertama saya sampaikan bahwa tidak ada kebut-mengebut dalam Undang-Undang Revisi Undang-Undang TNI. Seperti kita tahu bahwa revisi Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya? Berapa bulan lalu. Dan itu kemudian dibahas di Komisi 1 termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua, bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, itu rapat diadakan terbuka dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Walaupun kemarin saya lihat rencananya 4 hari, disingkat menjadi 2 hari dalam rangka efisiensi. RUU TNI hingga kini masih menjadi perbincangan masyarakat. Sejumlah penambahan dan perubahan dalam isi RUU menuai pro kontra publik. Salah satunya terkait jumlah jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Dalam pembahasan RUU, DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga. Sekarang ada ditambah 1, yaitu Badan Pengelola Perbatasan. 1, ya, karena dalam Perpres itu dan dalam kenyataannya Badan Pengelola Perbatasan yang rawan perbatasan itu memang ada penempatan anggota TNI itu, ya. RUU juga menegaskan apabila terdapat prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan di luar 16 kementerian atau lembaga tersebut, maka prajurit tersebut harus mengundurkan diri dari kedinasan. Tim Liputan Anyus melaporkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati hari ini. Nike dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dan PT IAE. Setelah selesai menjalani pemeriksaan sekitar 6 jam oleh KPK, mantan Dirut Pertamina 2018-2024, Nike Widiawati memilih bungkam saat keluar dari gedung KPK. Mantan Direktur Utama Pertamina tersebut memenuhi panggilan penyidik KPK hari Senin ini setelah sebelumnya tidak hadir pada panggilan pertama. KPK menduga terjadi kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah terkait perjanjian jual beli gas antara BUMN, Perusahaan Gas Negara PGN, dan PT IAE. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Merisyam MSI Wa Irwasum Polri, dan kemudian Wakil Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH-SIK MH Karo Watprof Divpropam Polri, dan anggota Komisi Komisaris Besar Polisi Heri Setiawan SIK MH Kabak Bin Etika Ro Watprof Divpropam Polri. Kemudian juga ada anggota Komisi Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Haji Heru Waluyo SHMH PS Kasubag Rek Litap Bak Reha Pers Divpropam Polri. Satu lagi anggota komisi AKBP Endang Werdi Ningsih SHMH Kasubag Kode Etik Bak Bin Etika Ro Watprof Divpropam Polri. Jadi ada 5 pada komisi saat ini. Kemudian juga kami sampaikan untuk pelaksanaan sidang dihadiri oleh saksi-saksi, baik saksi yang hadir langsung dalam proses sidang komisi ini, yang hadir ada 3 secara fisik langsung di tempat, ya, dan ada 5 orang saksi dengan melakukan virtual, ya, mengingat situasi dan kondisinya dan geografis, ya. Yang pertama hadir turut serta di sini ada ahli psikolog selaku ahli, ya. Kemudian ahli khususnya laboratorium terkait dengan tes urin. Kemudian saudari ADP selaku istri terduga pelanggar. Dan kemudian saksi Zoom meeting diikuti oleh ahli kesehatan jiwa. Itu adalah HM, ya. Kemudian juga ada saksi Zoom meeting AKP FDK, saudari satu lagi saksi saudari SHDR, dan saudari ABA, dan saudara RM. Ini 5 yang melalui virtual, ya. Rekan-rekan, dari seluruh hasil laporan pelaksanaan sidang, maka didapatlah suatu pelanggaran bagi terduga pelanggaran dengan wujud perbuatan. Pelanggar pada saat menjabat sebagai Kapolres Ngada Polda NTT telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, persetubuhan anak di bawah umur, perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, mengkonsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Rekan-rekan media sekalian, dengan mendasari pada saksi-saksi dalam proses sidang komisi dan kemudian juga dengan adanya wujud perbuatan yang telah dilakukan, maka putusan pada sidang KKIP yang pertama terhadap terduga pelanggar, sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan 13 Maret 2025, tepatnya di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri
dan telah dijalani oleh pelanggar. Yang kedua, dalam sanksi administratif diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dengan putusan tersebut, kami perlu sampaikan informasi bahwasannya atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding yang menjadi bagian daripada hak milik pelanggar. Itu rekan-rekan yang dapat kami sampaikan, sebagaimana juga pasal-pasal yang telah dilanggar sudah kami sampaikan pada press conference terdahulu. Itu rekan-rekan yang pada hari kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan teman-teman tentu juga melakukan kontrol sosial melalui kanalnya media massa, sehingga semua juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwasannya komitmen Polri tetap akan melakukan tindakan-tindakan tegas mendasari pada semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh anggota Polri yang dianggap melanggar. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kasih satu sesi, mungkin ada pertanyaan. 2, cukup. Oke, dari Mbak Sheila Kompas, silakan. Izin Bapak, selamat malam. Saya Sheila dari kompas.com. Pertanyaan saya, ini kan ada SHGR Pak. Kalau tidak salah itu SHGR ini disebut sebagai salah satu korban waktu itu Bapak sebutkan. Ini dia tadi kan disebutkan perzinahan. Itu mungkin boleh dijelaskan apa alasannya? Apakah dia si AKBP Fajar ini ternyata diketahui bukan melakukan kekerasan seksual, ternyata malah ada zina. Ini kan satu hal yang itu. Dan kedua Pak, tadi kami dapat bocoran soal ada AKBP Fajar ini melakukan kekerasan seksual itu beberapa kali. Apakah korbannya ini anak atau bukan Pak? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mbak Sheila dari Kompas. Pertanyaan tersebut merupakan materi bagian daripada proses penyidikan, ya. Yang kami sampaikan pada konteks ini adalah pada proses sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Ya, tentunya apa-apa yang ditanyakan menjadi bagian. Kemarin saya sudah sampaikan, ini kan kode etik sudah berjalan, putus, walaupun masih ada banding, tapi sudah mengikat sampai dengan menunggu komisi banding nanti, dan simultan terus masih berkesinambungan proses bersamaan dengan penyidikannya. Ya, tentu kita hargai proses penyidikannya yang sudah dilakukan asistensi oleh Bareskrim, dalam hal ini adalah Direktorat PPA dan PPO. Ya, tentunya apa hal-hal yang dalam proses penyidikan akan dilakukan secara baik itu secara konvensional dalam proses penyidikan, baik itu administratif, kemudian teknik dan taktik, dan tentunya tidak lupa secara ilmiah atau scientific crime investigation, dan tentunya nanti hasilnya akan bisa menjadi dipertanggungjawabkan. Itu dulu Mbak Sheila, ya. Satu lagi silakan. Terima kasih, Alif dari Tempo. Pelanggar kan mengajukan mengajukan banding terhadap PTDH yang didapatkannya. Nah, proses selanjutnya untuk pengajuan banding ini seperti apa Pak, dan langkah-langkah dari Polri untuk atensi terhadap kasus ini, karena kan dia banding juga. Terima kasih. Sekalian yang pertama itu silakan satu lagi. Sekalian sama ini kan berjalan sesuai dengan pidana juga gitu. Nah, langkah dari Polri untuk mengusut ke arah pidananya seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama nanti saya jawab secara global dulu, mixnya dijawabkan dulu. Ya, secara global, yang pertama terkait dengan tadi sudah saya sampaikan, pada putusan komisi dinyatakan terduga atau pelanggar saat ini itu bersalah, ya, dan kemudian dengan putusan PTDH adalah perbuatan tercela, dan untuk proses banding merupakan bagian daripada hak pelanggar, ya. Tentunya nanti akan dibentuk oleh komisi banding dan akan dijelaskan mungkin nanti secara teknis adalah oleh Karo Watprof terkait bagaimana mekanisme banding dengan batasan-batasannya. Dan kemudian satu lagi, tadi sama dengan Mbak Sheila, ya, proses penyidikan ini berlangsung dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur yang tentu masih dalam proses secara simultan dan sinambungan, dan ini tentunya masih di asistensi terus dan bahkan diawasi oleh Kompolnas langsung, termasuk pemerhati anak dari Kementerian PPPA, ya, kemudian dari Kementerian Sosial, kemudian dari KPAI, ya,
semuanya ini turut menjadi bagian melakukan pengawasan untuk kontrol sosial, sehingga prosedur dan profesionalismenya tetap masih kita jaga. Ya, itu Karawat Prof sedikit tentang banding. Baik, terima kasih Pak Karopenmas. Simpel saja terkait dengan banding, bahwa sebelum putusan namanya terduga, setelah putusan namanya pelanggar. Pelanggar sesuai dengan Perpol 7 tahun 2022 mempunyai hak, yaitu banding. Banding diajukan 3 hari dalam masa pasca sidang. Ternyata tadi sudah nyatakan banding, sehingga kewajiban pelanggar itu menyerahkan memori banding. Setelah menyerahkan memori banding, kita sekretariat membentuk CAT komisi banding. Dan setelah CAT komisi banding nanti akan dilaksanakan sidang banding tanpa kehadiran pelanggar. Sehingga nanti bisa diikuti perkembangannya. Kita harapkan bisa secepatnya nanti pelanggar menyerahkan memori banding dan kita siapkan sidang banding tanpa kehadiran pelanggar. Demikian proses banding sesuai dengan Perpol 7 tahun 2022. Terima kasih. Terima kasih Pak Karawat Prof. Cukup rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah bisa menunggu. Satu lagi Mas Thomas dari Kumparan, silakan. Ya, selamat malam Pak Karo dan yang lainnya. Izin bertanya terkait ini kan untuk etiknya sudah selesai, namun yang jadi pertanyaan sekarang itu untuk pidananya itu nanti tetap akan ditangani oleh dari Polda NTT ataukah akan diambil alih oleh Mabes Polri atau diasistensi atau bagaimana gitu? Ya. Izin penjelasannya. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya mic-nya dijauhkan dari ininya. Ya. Baik, saya jawab terkait dengan penempatan khusus ya, di mana di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri ini dilakukan telah dijalani oleh pelanggar sejak tanggal 7 sampai dengan 13 Maret 2025. Terhitung dari mulai 13 Maret setelah selesai dilakukan gelar perkara dan kemudian dinyatakan sebagai tersangka, maka sudah menjadi tahanan daripada penyidik Polda NTT, di mana rutannya itu kemarin adalah dilakukan di rutan Bareskrim Polri. Itu yang sudah disampaikan pada saat press conference yang lalu. Tapi terima kasih ditanyakan kembali. Cukup ya, rekan-rekan? Baik, dari Kompolnas ada tambahan untuk bagaimana mekanisme hari ini dan mungkin akan disampaikan oleh Ibu Ida. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Karopenmas. Saya mewakili Kompolnas bersama Pak Anam, Saida Utari. Seharian tadi kami berdua sama satu anggota staf mengikuti jalannya persidangan ini. Yang pertama, kami apresiasi dengan Polri yang sudah melaksanakan proses ini dengan cepat. Kemudian tidak hanya masalah waktunya, tetapi juga masalah berkenaan dengan materi dan sebagainya itu bisa diselesaikan dengan baik, dan tentu saja semua persidangan dilakukan secara objektif. Jadi yang namanya terduga pelanggar juga tidak ada intimidasi, tidak ada prosedur-prosedur yang dilanggar selama terjadinya atau selama dilaksanakan sidang kode etik. Itu dari Kompolnas, dan kami akan terus mengawal. Tidak hanya di sidang kode etik, saya dengan Pak Anam tentunya, kalau termasuk nanti di proses pidana, gitu ya Pak Anam? Ya, di proses pidananya kami akan terus mengawal sehingga proses ini berjalan dengan baik, dengan sesuai dengan prosedur dan termasuk bagaimana menyelesaikan kasus ini sesuai dengan yang disangkakan kepada kepada pelanggar. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya rekan-rekan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, dan cuaca hujan, hati-hati di jalan rekan-rekan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah mengungkapkan pendirian Koperasi Desa Merah Putih memerlukan anggaran hingga 5 miliar rupiah untuk setiap unit. Guna memenuhi kebutuhan anggaran tersebut, pemerintah memastikan akan menjalin kerjasama dengan Bank BUMN untuk mewujudkan skema pendanaan yang diperlukan. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengungkapkan pendirian Koperasi Desa Merah Putih memerlukan anggaran sekitar 5 miliar rupiah untuk setiap unit. Guna memenuhi kebutuhan anggaran tersebut, pemerintah akan menjalin kerjasama dengan himpunan bank milik negara untuk mewujudkan skema pendanaan yang diperlukan. Menkop menyebut modal awal koperasi desa tersebut akan digunakan untuk pengadaan 2 unit truk mobilisasi desa dan pembangunan 6 outlet yang terdiri dari gudang, cold storage, kantor koperasi, apotik desa, klinik desa, serta unit simpan pinjam. 5 miliar itu ada komponennya, ada bangun gudangnya, ada bangun cold storage-nya, ada bangun gerainya, terus ada truk, paling nggak ada 2 truk. Bengkel. Truk dan bengkel. Jadi truk itu setiap desa punya 2 truk. Namanya truk desa itu buat ngangkut barang hasil desa, termasuk juga membawa barang-barang ke desa. Gitu. Ya? Berarti satu koperasi ya Pak? Satu koperasi 5 miliar. Himbaranya siapa aja Pak? Ya namanya himbara ya sebut aja. Kamu kan lebih tahu dari saya himbara itu siapa aja, ya. Lebih lanjut, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menegaskan langkah pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih yakni untuk memperkuat ekonomi desa serta menuntaskan berbagai permasalahan yang terjadi di pedesaan termasuk kemiskinan ekstrim. Ya, untuk mengulasnya sudah bersama kita lewat sambungan Zoom Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dan pengamat koperasi Ruli Indrawan. Saya sapa narasumber istimewa saya. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Baik, saya ke Pak Menteri terlebih dahulu. Pak Menteri, koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, tentu saja kita berharap bahwa koperasi ini bisa berdampak dan bermanfaat khususnya di pedesaan. Hanya saja relatif tidak mudah untuk mewujudkannya Pak. Termasuk yang Bapak bilang tadi modalnya 5 miliar. Berarti kalau Pak Presiden bilang ingin 70 ribu koperasi Desa Merah Putih butuh sekitar 350 triliun. Nah, pertanyaan masyarakat, anggarannya ini dari mana Pak? Begini. Semangat pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini adalah untuk pertama untuk kepentingan warga desa itu sendiri. Siap. Yang kedua untuk memutus dan menghilangkan kemiskinan ekstrim khususnya di desa-desa. Dan yang ketiga ini memberantas rentenir, tengkulak, pinjol ilegal yang menjerat warga desa. Karena itu pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini diniatkan, ditujukan untuk mempercepat kemajuan desa di seluruh Indonesia. Begitu Mas. Tentu sebuah tujuan yang sangat baik dan kita harapkan bisa berjalan dengan lancar ya Pak Budi. Tapi salah satu yang juga masyarakat khawatirkan adalah bagaimana pengelolaannya nih Pak. Nanti skemanya seperti apa sebenarnya Pak Menteri? Begini, pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih ini harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Sehingga koperasi bisa dipercaya oleh masyarakat. Kami tidak menginginkan peristiwa 27 tahun lalu itu terulang. Kita ingin koperasi ini dikelola secara prudent, secara baik, dan juga dikelola oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Karena kita memahami koperasi itu adalah alat perjuangan ekonomi rakyat. Karena itu gerakan sosial, kesadaran masyarakat berbasis partisipasi harus muncul dari pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini. Selain itu, ekonomi yang berkeadilan, pemerataan buat seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa bisa kita wujudkan lewat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini. Begitu. Pak Menteri, apakah pemerintah akan mengandalkan dana desa, APBN, APBD, dan pinjaman dari Himbara, himpunan bank negara untuk membiayai ini, Pak? Skema pembiayaan sedang diformulasi, tapi yang pasti
pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini menggunakan skema APBN dan APBD. Bentuknya gimana, caranya seperti gimana, tenornya berapa lama, ini sedang digodok oleh tim. Yang dalam hal ini oleh Menteri Keuangan. Nanti kita menunggu hasil perhitungan-perhitungan, kalkulasi, skema-skema yang dibuat oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Tapi yang pasti buat kami, perwujudan Koperasi Desa Merah Putih adalah bagian dari bentuk kepedulian Presiden dan pemerintahan Prabowo Gibran kepada nasib rakyat khususnya rakyat desa. Karena selama ini ketidakadilan terjadi pada masa desa, baik dari struktur ekonomi maupun sistem ekonomi yang menjerat mereka. Karena itu, Koperasi Desa Merah Putih hadir untuk mewujudkan keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan juga membawa masyarakat desa menjadi lebih produktif, lebih maju, dan juga memperoleh keadilan dengan berbagai keberpihakan negara terhadap kondisi sosial ekonomi di desa. Begitu, Mas. Baik. Pak Menteri, kita ingin agar Koperasi Desa Merah Putih ini bisa tujuannya tercapai maksimal. Untuk itu saya ajak Pak Menteri untuk mendengar dari Pak Ruli Indrawan, pengamat koperasi. Mungkin ada masukan ataupun yang perlu dicermati. Pak Ruli, bagaimana caranya agar resiko mengulang kegagalan koperasi unit desa pada era Orde Baru tidak terjadi ketika yang sekarang, yang baru ini akan dibuat, Pak Ruli? Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Menteri. Sudah lama nggak ketemu. Ya, Pak. Ya. Terakhir 2019 kita ketemu. Iya. Ya, Bapak Menteri yang saya hormati dan Pak Yudi, saya kira ada 3 persoalan yang ingin saya sampaikan. Pertama, persoalan bahwa koperasi desa adalah sesuatu hal yang baik yang disampaikan oleh Pak Menteri itu benar adanya. Dan saya kira apa yang dilakukan di berbagai negara, saya nggak usah sebutkan satu persatu, Jepang dan lain sebagainya menjadi raksasa dunia karena mengembangkan koperasi pedesaan khususnya di bidang pangan. Kemudian yang kedua, kondisi saat ini dengan adanya tekanan krisis pangan juga sesuatu yang sangat penting dihadapi secara sistematis dan koperasi berada di garda terdepan, saya kira tidak perlu kita perdebatkan. Tetapi barangkali yang kedua yang tadi disampaikan juga oleh moderator, ini persoalannya di tata kelola. Pak Menteri, saya kira pernah kita ngobrol juga ya dulu. Jadi saat saya jadi rektor Ikopin dan juga ketua Dekopin Wil Jabar, kita sudah merintis Jawa Barat Koperasi Pedesaan. Karena ini penting. Ya, ternyata dalam prakteknya itu banyak sekali permasalahan karena kompleksnya di pedesaan. Waktu itu di launching oleh Wakil Gubernur, beberapa bulan berjalan, tapi ternyata tiba-tiba lahannya berubah fungsi jadi pabrik gitu. Demikian juga pada saat saya menjadi eselon 1 di kementerian, kita dibantu oleh tenaga-tenaga muda akademisi mengkaji 4 daerah percontohan di Maluku, di perbatasan EKM, dan juga di Selayar, dan di Jawa Barat. Itu contoh percontohan waktu itu, dan nyaris diresmikan oleh Pak Wapres 30 Maret, saya ingat sekali. Dan rencana 19 Maret itu ada rapat terakhir untuk peresmian itu. Tapi tanggal 17 Maret 2020 pengumuman Kopi begitu. Tapi terus dijalankan, dan saya kira kalau saya terasa Pak Menteri ada baiknya dalam kaitan dengan itu, karena persoalan koperasi pedesaan ini bukan baru sebetulnya, lama, dan dokumen-dokumen di kementerian juga sudah banyak sebetulnya. Cuman problemnya kemarin kan kementerian dipecah, mungkin ada problem di dokumentasi. Tapi ada Pak, mungkin di Roren masih ada. Demikian juga pada saat saya staf ahli Pak Ginanjar, Watpres, beserta Pak Pak Muslimin Nasution dan Pak Aceh yang sekarang jadi gubernur Lemhanas, mencoba ditugasi untuk menghimpun aset-aset KUD. Itu saat ini dokumen itu ada di kementerian. Jadi bicara koperasi pedesaan itu bukan sebuah program yang bisa semalam selesai, karena sebetulnya sudah kita rintis, sudah kita lakukan, tinggal dokumen-dokumen kita baca. Jadi tidak sebatas bermodal semangat, bermodal komitmen, bermodal harapan, keinginan, tapi sebetulnya perlu langkah-langkah yang dikemas di dalam sistem tata kelola yang baik. Kemudian terakhir di dalam
konteks pembiayaan sebetulnya ya kita perlu juga begini, perlu digarisbawahi ya Pak, ibu-ibu nggak ada ya, tapi nanti peserta juga mengikuti ini ada ibu-ibunya. Ya, yang menyaksikan ya Pak Ruli. Menyaksikan ya. Karena mengapa ibu-ibu? Karena Pak Menteri ini Pak, kalau menggerakkan koperasi pedesaan, sebetulnya lebih efektif itu melibatkan ibu-ibu. Emak-emak ya Pak Ruli. Saya, bagaimana Pak? Ya, emak-emak ya. Ya, emak-emak. Ya. Karena ada beberapa catatan lah yang perlu saya sampaikan, koperasi wanita jauh lebih efektif di pedesaan itu untuk berkembang begitu. Saya nggak tahu hal yang lain. Tetapi ada yang satu catatan. Mohon Pak Yudi, Pak Menteri, kalau ada yang mengatakan KUD itu gagal, saya pikir terlalu terburu juga ya. Hati-hati, karena begini sebetulnya, KUD itu pernah berhasil swasembada pangan di 88. Dan kemudian kalau ternyata setelah reformasi terjadi semacam arus balik, saya sering mengatakan bahwa memang saat itu skenario-nya keadaan ekonomi politik hingga keluarlah Impres 1898 yang mengkoreksi Impres 484. Jadi kalau sekiranya nanti tim Bapak mau mengembangkan koperasi pedesaan, lihat Impres 484 Pak. Di situ ada sistem mekanisme yang memang sudah established dan di mana peran negara itu sudah tampak terlihat. Baik. Di Impres 1898 memang itu dilepas. Di diktum satunya dikatakan bahwa KUD menjadi lembaga swadaya. Jadi memang dilepas oleh pemerintah. Dan ini oleh sebab itu mohon kiranya tidak dimaknai, tidak diponis sebagai kegagalan. Karena perubahan pola dan kondisi ekonomi saat itu, saya kira kalau mau jujur, reformasi itu waktu itu ya setelah krisis ekonomi bukan hanya koperasi, lembaga-lembaga perbankan besar juga ambruk juga begitu, BUMN juga ambruk gitu. Jadi jangan cepat-cepat dicap bahwa KUD yang ambruk, enggak. Problemnya kebijakannya berubah, kondisi ekonomi tidak menunjang. Yang paling penting kaderisasi KUD pada saat itu juga tidak mulus. Saat saya ketua DKP Jabar tahun 2012-13, pengurus KUD itu ada yang usia 80, ada yang 70 ke atas. Ini persoalan-persoalan. Jangan sekali-kali melemahkan diri kita bahwa koperasi pedesaan itu selalu gagal, selalu hancur, KUD itu hancur, gagal. Enggak seperti itu. Berarti koperasi selalu ada harapan untuk koperasi di Indonesia ya Pak Ruli? Saya kira ada. Saya kira tinggal masalahnya, mari kita belajar dari dokumen-dokumen, dari data-data yang sudah ada. Ini bukan pekerjaan yang baru kemarin sore, ini pekerjaan sudah lama gitu. Itu saja barangkali. Baik, mungkin saya ke Pak Menteri seperti ini Pak Menteri. Menarik untuk membahas mengenai tujuan mulia jelas pasti, tapi kompleks sekali Pak masalah di pedesaan. Seperti yang disampaikan, bagaimana mengakali keterbatasan seperti sumber daya, dana, teknologi, sumber daya manusia yang ada di desa itu Pak Menteri. Ini memang program Kopders Merah Putih ini bukan pekerjaan yang perumpamannya seperti memberikan tangan, tidak sederhana itu. Kenapa? Satu, kondisi desa di Indonesia ini sangat beragam, baik dari segi demografisnya, sosiologisnya, geografisnya, luasan wilayah setiap desa-desa di Indonesia ini berbeda-beda, begitu. Secara culture dan sebagainya. Karena itu memang pembentukan Kopders Merah Putih ini tetap harus memperhitungkan kearifan lokal di masing-masing desa di Indonesia. Apalagi menurut data 85% desa di Indonesia berbasis pertanian, 15% berbasis agro maritim. Nah, itu saja perlu pendekatan-pendekatan tersendiri. Desa pertanian dan desa agromaritim ini tentu berbeda dalam cara penanganannya, cara melihatnya, cara menemukan solusi-solusinya, termasuk mengeksekusi keberadaan dan wujud dari koperasi desa itu sendiri. Tetapi yang pasti begini, ada 3 hal komponen yang penting dalam pengelolaan Kopders Merah Putih. Yang pertama adalah leadership, yang kedua aspek manajerialnya, dan yang ketiga adalah disiplin keuangan. Karena kita mau koperasi ini dikelola secara profesional, secara transparan. Jangan sampai kejadian-kejadian moral hasad dan sebagainya ini muncul dalam koperasi-koperasi desa di seluruh Indonesia. Tentu memang ini pekerjaan besar. Kalau orang banyak, 2 kuncinya, SDM dan tata kelola.
Itu selalu. Karena sumber daya manusianya juga tidak merata. Ada desa yang memiliki SDM yang cukup, mumpuni, anak muda yang terampil, melek teknologi, mungkin lebih cepat dalam mengakselerasi Kopdes Merah Putih. Sementara banyak juga desa yang minim stok sumber daya manusia yang mumpuni, generasi mudanya kurang, dan juga lokasinya memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Karena itu memang pendekatan dari Kopdes Merah Putih ini harus tetap berbasis dan bertumpu pada kepentingan warga masyarakat desa. Nah, karena itu pendekatan itulah yang menjadi titik tolak kita bekerja dan bertindak. Pertama, Koperasi Desa Merah Putih ini diarahkan pertama kali untuk mendukung ketahanan pangan di seluruh desa di Indonesia. Karena seluruh di Indonesia pasti memiliki karakteristik khusus. Tapi satu, mereka tetap perlu makan. Mereka perlu ketahanan pangan, ada stok makanan cukup. Karena itu adalah gerai sembako, ada beras, ada gula, minyak goreng, dan sebagainya. Dia menjual, Kopres ini menjual semua dan memasok semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Kedua, soal pengobatan, obat generik. Ada apotek desa di sana. Karena begini, menurut hasil diskusi kami dengan Kementerian Kesehatan, itu obat generik bisa memangkas 90% dari harga obat. Karena masyarakat desa tidak perlu membeli merek, tapi fungsi dari obat itu sendiri. Nah, itu. Baik. Yang ketiga, tadi soal tata kelola yang juga harus dilakukan dengan baik. Karena itu sebagai badan usaha atau lembaga yang mewujudkan demokrasi ekonomi, koperasi harus dikelola secara demokratis, partisipatif, dan juga bisa menumbuhkan gairah dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih. Karena bedanya Koperasi Desa Merah Putih dengan BUMDes apa sih? BUMDes itu milik pemerintah desa, sedangkan Kopdes itu milik warga desa. Jadi misalnya saya desa A, nggak mungkin saya jadi anggota Kopdes desa B. Begitu juga Mas, gitu loh. Karena itu Kopdes ini harus betul-betul menggerakkan partisipasi dari warga desa di seluruh Indonesia. Begitu, Mas. Baik. Mungkin terakhir ke Pak Ruli. Pak Ruli, catatan apa lagi Pak yang bisa disampaikan ke Pak Menteri untuk menyempurnakan Koperasi Desa Merah Putih ketika ini akan diluncurkan, Pak Ruli? Baik, terima kasih. Jadi yang ingin saya sampaikan 3 catatan saja. Catatan pertama bahwa tadi itu koperasi unit desa di masa lalu memang kalaupun ada persoalan itu memang pola sentralistik saat itu, semuanya komoditinya sama dan lain sebagainya, tidak mengikuti kondisi yang sangat variatif di lapangan. Itu benar Pak Menteri. Oleh sebab itu pada saat kemarin saya di Kementerian, 4 desa yang dimaksud itu dengan keunggulan masing-masing, ada di laut, ada di komoditi pangan, ada di kekuatan di pertambangan, di 4 desa yang terpilih. Nanti bisa datanya di Rorem. Jadi oleh sebab itu saya menyambut baik dari niatan itu, tetapi sekali lagi saya catatkan bahwa sebaiknya berbasis data yang sudah ada, data di kementerian dulu saya kira sudah lengkap. Kemudian yang kedua, catatan saya, kebetulan masih yang seperti konseptor KUD atau juga operator-operator KUD di masa lalu di kementerian seperti yang saya kenal seperti Pak Muslim Nasution. Nah, para senior-senior itu kalau dicolek begitu, diajak bicara, bisa sharing bagaimana di masa lalu dan kedepannya. Mohon maaf dengan segala hormat Pak Menteri, dengan kementerian dibagi 2 ini, dan tampaknya teman-teman adik-adik saya yang sekarang mengelola itu relatif orang baru di kementerian, khususnya mengenai koperasi. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau ada sharing dengan para senior untuk bisa berbagi informasi dan juga pengalaman. Karena ini apalagi ngurus 70.000 Pak, aduh luar biasa ini kompleksnya. Kemudian ketiga persoalan tadi pembiayaan. Jadi pembiayaan itu dengan sembara itu mereka juga punya mimpi buruk dulu dengan KUT dan lain sebagainya. Belum lagi ya, mohon maaf sepertinya apakah tepat saya sampaikan di forum ini. Untuk menggulirkan KUR saja Pak,
menggulirkan KUR saja, dalam prakteknya banyak persoalan. Padahal KUR itu kan ada subsidi bunga dari kementerian kita. Tapi jangankan yang 50 triliun begitu, yang KUR saja sering sekali menghadapi kendala. Akhirnya saya menitipkan pesan, Pak, saya tidak berpretensi mewakili siapapun. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan wakil rakyat, saya hanya berpikir titip nama baik dan citra koperasi. Karena 70.000 itu bukan pekerjaan mudah, 350 triliun itu bukan angka yang kecil. Kemudian Indonesia itu luas, luar biasa. Kalau ini salah kelola, salah kendali, salah planning, luar biasa memberikan impact yang sangat buruk kepada masa depan koperasi yang merupakan ekonomi konstitusi kita. Itu, terima kasih. Baik. Pak Ruli, terima kasih. Pak Menteri, terima kasih. Semoga saja koperasi desa yang akan dibangun bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di desa ya Bapak-Bapak. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 17 stadion berstandar internasional yang dipusatkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam peresmian ini Presiden membahas soal masa depan sepak bola Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, hari Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025. Ya, pemirsa, sebelum peresmian Presiden Prabowo menegaskan tim nasional Indonesia harus masuk Piala Dunia. Amin ya, kita aminkan. Selain itu, menurut Prabowo, sepak bola adalah lambang harga diri bangsa modern. Pembangunan infrastruktur di bidang olahraga ini merupakan hasil dari pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, di mana turut hadir dalam peresmian antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono, Menpora Dito Aryo Tejo, Mendagri Tito Karnavian, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Nantinya pemirsa, pemerintah bertekad terus menambah 17 hingga 20 stadion di seluruh Indonesia dalam waktu 2 hingga 3 bulan ke depan. Renovasi dan pembangunan 17 stadion di Indonesia. Kita sudah buktikan, pemerintah sudah buktikan bahwa kita ingin mendorong dan membina olahraga sepak bola. Dan ini akan kita teruskan dengan berbagai upaya, konsentrasi, kreativitas, mencari kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong untuk kita punya prestasi yang hebat, prestasi yang baik. Saya juga minta semua unsur untuk mendukung hal ini. Dan saya terima kasih kerjasama antara semua unsur, pemerintah, eksekutif dengan DPR, parlemen kerjasama dengan baik. Kita sekarang memperlancar semua peraturan, kita ringkaskan, kita perbaiki perangkat-perangkat dan piranti-piranti peraturan regulasi yang perlu diperbaiki. Memperlancar usaha-usaha PSSI untuk membentuk tim nasional yang tangguh. Saudara-saudara sekalian, saya sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Saudara-saudara, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Pemerintah kembali mengubah rencana pengangkatan CPNS dan calon P3K formasi tahun 2024 bagi CPNS. Pengangkatan dilakukan selambat-lambatnya pada Juni 2025, sementara P3K paling lambat pada Oktober 2025. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pan-RB Jakarta pada Senin siang. Pemerintah akhirnya mempercepat pengangkatan CPNS dan calon P3K. Informasi maksud kami formasi tahun 2024 yang menjadi paling lambat pada Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk P3K. Langkah ini diambil pemirsa setelah sebelumnya publik memprotes kebijakan pemerintah yang menunda-nunda pengangkatan CPNS 2024 jadi Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk calon P3K. Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan
paling lambat pada bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga maupun masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait. Kedua, kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan di poin pertama. Sesuai dengan Bapak Presiden, dengan pengumuman ini, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah Pemda perlu segera menindaklanjuti kebijakan ini dengan menyusun perencanaan pengangkatan CASN secara melalui simulasi dan analisis dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam pemenuhan persyaratan yang telah kami sebutkan. Kemudian segera melaporkan kesiapan ini agar difasilitasi oleh BKN agar pengangkatan ini dapat dilakukan paling lambat sesuai jadwal yang ditentukan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya, Amerika Serikat telah membombardir basis-basis kelompok Houthi di Yaman dalam serangan dahsyat hari Sabtu dan Minggu. Akankah eskalasi di Laut Merah jadi zona perang baru? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat Timur Tengah Yon Mahmudi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Yon, apa kabar Pak? Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik, Pak Yon, seperti yang saya sampaikan tadi pertanyaannya Pak, apakah eskalasi di Laut Merah ini akan jadi zona perang baru Pak dengan apa yang dilakukan serangan dahsyat oleh Amerika Serikat ini Pak? Ya, ini saya kira merupakan serangan terbesar ya Amerika terhadap target yang ada di Timur Tengah berkaitan dengan konflik dan tentu masih berhubungan ya dengan perang Israel di Gaza, karena sebelumnya di bawah Joe Biden juga serangan pernah dilakukan ke Yaman tetapi bekerjasama dengan tentara Sekutu ya dari Inggris dan Prancis. Tapi ini betul-betul serangan mandiri yang dilakukan oleh Amerika, bahkan langsung dipimpin oleh Donald Trump, dan targetnya memang sangat besar. Kalau kita melihat potensi retaliasi yang akan dilakukan oleh kelompok Houthi, saya kira Laut Merah akan menjadi wilayah yang tidak aman, karena bisa saja kemudian serangan balasan itu tidak hanya menjadikan Amerika dan Israel sasaran, tetapi juga berpotensi kapal-kapal lain yang lalu lalang di wilayah itu akan menjadi target, dan wilayah jadi wilayah yang sangat tidak aman ya ke depannya. Pak Yon, ini koreksi jika data saya mungkin keliru ini. Serangan Houthi ini kan sudah berlangsung sejak 2023 ya Pak ya, bukan baru sekarang. Tapi kenapa Amerika Serikat baru membombardirnya sekarang Pak Yon? Ya betul, memang sejak 2023 ya, setelah serangan Israel terhadap wilayah Gaza sebagai bagian strategi Houthi yang memiliki jaringan dengan Iran, dan posisi Amerika pada masa Joe Biden itu cenderung lebih lunak, tetapi pada masa Trump ini memang kemudian Amerika menunjukkan sikap yang lebih tegas pembelaannya terhadap Israel, dan juga dalam hal ini berusaha untuk memberikan balasan yang maksimal ya terhadap upaya-upaya yang dilakukan Iran di kawasan ini. Dan Houthi dianggap sebagai jaringan yang terkoneksi dengan Iran, dan Iran dianggap bertanggung jawab. Oleh karena itu serangan ini juga dimaksudkan untuk mematahkan ya jaringan Iran yang sebelumnya di Lebanon dan juga di Suriah itu kan sudah mengalami pelemahan. Nah, Donald Trump betul-betul memastikan bahwa Houthi ini bisa dihancurkan karena berpotensi ya untuk mengganggu pelayaran di Laut Merah dan sangat merugikan Amerika.
miliaran dolar ya US itu hilang karena wilayah jadi wilayah tidak aman dan sangat menakutkan ya bagi pelayaran perdagangan. Dan Donald Trump saya kira memang sangat tegas ya dan tidak ambil kompromi dan mau mengambil resiko ya potensi balasan retaliasi yang dilakukan oleh Houthi. Pak Yon, apakah Amerika menuduh personal atau pribadi bahwa Iran lah di balik Houthi ini? Ya, nampaknya itu yang berusaha dikembangkan oleh Amerika, bahwa Houthi itu dibaliknya adalah Iran. Cara untuk melakukan amputasi terhadap Iran adalah kemudian menghancurkan ya proksi-proksinya. Jadi Amerika merasa telah berhasil ya menghancurkan kekuatan Iran, proksi Iran yang ada di Suriah dengan jatuhnya Bashar Assad. Kemudian Lebanon juga sudah terjadi perundingan ya gencatan senjata, dan yang berpotensi masih melakukan serangan itu adalah Houthi. Maka dalam hal ini yang dilakukan oleh Amerika di bawah Trump ini adalah melakukan serangan secara maksimal ya, dengan tujuan untuk menghancurkan kekuatan Houthi karena dianggap Iran dibalik serangan-serangan yang dilakukan oleh Houthi itu. Kami membaca data bahwa Houthi mengklaim telah melakukan serangan balasan, salah satunya menggempur kapal induk USS Truman. Kalau melihat dari apa yang disampaikan Houthi ini, apakah kekuatan Houthi ini cukup bisa diperhitungkan oleh Amerika Serikat dengan serangan ini? Nah, nampaknya Amerika sendiri masih meremehkan ya kekuatan dari Houthi. Dalam laporan tentara Amerika ya dari sisi keamanan kan menyebutkan bahwa serangan itu bisa dijatuhkan. Tapi yang bisa kita lihat adalah potensi serangan yang bersifat asimetris ya. Karena tentu Houthi juga memiliki berbagai kemampuan ya untuk melakukan sabotase dan juga serangan-serangan yang di luar dugaan tidak bisa secara langsung dihadapi oleh Amerika. Nah, potensi sabotase kemudian konflik yang meluas di kawasan Laut Merah yang mentargetkan kapal-kapal yang lalu lalang saya kira menjadi resiko tersendiri ya apabila kemudian perang ini terus meluas, karena Houthi kan punya pengalaman di dalam hal sebagai kelompok milisi dan pemberontak ya yang ada di Yaman, tetapi berhasil untuk menguasai ibu kota Yaman ya saat ini. Pak Yon, jika keamanan di kawasan tersebut terganggu dan situasi panas seperti ini terus berlangsung, dampaknya terhadap ekonomi global seperti apa, Pak Yon? Saya kira ekonomi global akan semakin memburuk ya dengan kondisi yang ada. Kalau kita lihat kecenderungan Trump ya berusaha untuk tidak mengikuti aturan-aturan multinasional dan berusaha untuk menyelesaikan sendiri persoalan ini, termasuk juga melakukan serangan ke Houthi, ke Yaman ini kan sebagai upaya sepihak ya yang dilakukan oleh Amerika guna menyelesaikan masalah yang dihadapi dan tidak lagi menggunakan tatanan yang dimiliki oleh PBB misalnya atau lembaga-lembaga lain. Dan ini saya kira karena Laut Merah itu kan jantung perekonomian ya dunia, termasuk juga yang menghubungkan Eropa kemudian wilayah-wilayah lain, dan sebagai besar komoditi internasional kan melewati itu. Kalau ini kemudian terjadi gangguan atau kemudian terhenti, maka sangat besar pengaruh bagi perekonomian global ya, dan bisa saja akan mengalami krisis global apabila terus-menerus terjadi ketidakamanan dan ketidakstabilan di Laut Merah ini. Dengan situasi ekonomi dunia yang sekarang, semoga saja ya membaik lah ya Pak Yon ya, dan tidak begitu berdampak jauh untuk negara ini. Baik, Pak Yon, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami Pak Yon. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Yon. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara buka puasa menjadi momen penuh kebersamaan bagi warga Indonesia di Masjid Al-Falah di Berlin, Jerman. Kegiatan itu diharap menjadi ajang silaturahmi diaspora serta menghidupkan semangat kebersamaan di perantauan. Acara buka puasa bersama digelar di Masjid Al-Falah, Berlin, Jerman, tempat berkumpul diaspora Muslim Indonesia. Kegiatan ini diinisiasi oleh IWKZ Berlin yang merupakan pusat kebijaksanaan dan kebudayaan Indonesia yang ada di Berlin.
Diawali dengan karib, kajian sebelum maghrib, yang dipimpin seorang ustadz yang didatangkan langsung dari Indonesia. Kajian ini menjadi ajang refleksi bagi para peserta untuk memperdalam pemahaman agama sekaligus mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah. Menjelang waktu berbuka, panitia pun membagikan kurma kepada jamaah yang kemudian dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama serta sholat maghrib berjamaah. Setelah itu, diaspora Indonesia bisa menikmati aneka takjil dan hidangan utama khas Nusantara yang dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih berjamaah. Dari makanannya aja udah kita bisa lihat di sini banyak banget. Ini baru takjil doang, belum makanan ininya, makanan beratnya. Terus habis itu aku jadi bisa ketemu banyak banget orang-orang Indonesia. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang silaturahmi bagi diaspora serta menghidupkan semangat kebersamaan di tengah kehidupan perantauan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bulan suci Ramadan, pemirsa, ternyata membawa nuansa tersendiri bagi umat muslim di Sydney, New South Wales, Australia. Meski tergolong sebagai kaum minoritas, namun keceriaan Ramadan tetap disambut meriah dengan beragam acara menarik. Ramadan Nights Market yang kini berubah nama menjadi Lakemba Nights during Ramadan kembali hadir di Halden Street, Lakemba Nights, Australia. Lebih dari 60 kios dan truk makanan halal yang dijajakan di sini selalu dipadati warga. Acara ini pun menjadi destinasi berburu menu berbuka puasa bagi komunitas muslim di Australia. Menunya pun beragam, mulai dari burger unta, kebab, shawarma, kanafe, puding susu Timur Tengah, kopi Arab, martabak, sate ayam, dan masih banyak lagi. Tak heran jika pasar malam di Lakemba ini kerap didatangi masyarakat umum non-muslim sekalipun. Sama seperti di Indonesia, pasar malam Lakemba juga memiliki kegiatan buka puasa bersama yang diadakan sejumlah komunitas muslim setempat. Salah satunya iftar dinner oleh keluarga pelajar Islam Indonesia atau KPII Sydney dengan The Islamic Society of UNSW yang dapat mengobati rindu menyantap hidangan berbuka tanah air. Festival Ramadan ini diadakan setiap Kamis hingga Minggu, mulai dari tanggal 27 Februari hingga 30 Maret yang digelar pukul 6 sore hingga pukul 2 pagi. Tim Liputan iNews melaporkan.